Biasanya kalau mau lebaran suka belanja nggak sih, Kak? Kalau aku pribadi iya. Suka. Suka. Suka sih. Suka. Biasanya belanja apa aja tuh? Aku pribadi sih terutama fashion ya, baju, keperluan yang biasa kita pakai sih. Gamis, ya kayak gitu, terus kerudung sama sendal gitu sih. Belanja baju lebaran atau persiapan buat lebaran nanti? Kayak baju, sepatu gitu buat lebaran, baju lebaran, sendal gitu-gitu. Kalau belanjanya berlebihan gitu pernah nggak? Nggak pernah sih. Pernah, tapi jarang. Karena sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Pernah. Sering terjadi nih. Kalau yang setahu aku ya, kalau dibelanja di rumah itu biasanya secukupnya aja, kayak satu orang baju satu, makanan juga secukupnya aja. Oke. Pengetahuan kakak dalam Islam boleh nggak sih belanja berlebihan tuh? Kalau aku nggak tahu, tapi menurut aku nggak boleh belanja yang mubazir gitu, karena di luar kan masih banyak yang perlu. Jadi ya kalau bisa secukupnya aja. Bukan nggak boleh sih, tapi lebih ke sesuatu yang berlebihan itu kurang baik ya. Jadi kayak seperlunya aja gitu. Karena yang berlebihan itu sebenarnya nggak baik ya kalau menurut agama Islam. Karena berlebihan itu gimana ya? Kalau misalnya nggak dibutuhin itu kayak sayang-sayang duitnya gitu. Pak Ustadz, jadi bagaimana sih hukumnya jika kita berlebihan ketika belanja kebutuhan lebaran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Merdeka yang dicintai Allah, memang di 10 hari terakhir ini, ya hari-hari akhir Ramadan ini, kita nih kadang diganggu dengan urusan-urusan duniawi, terutama setelah kita mendapatkan THR ya. Ya kan? Makanya banyak doa yang sering kita baca, salah satunya adalah Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya. Kita minta kepada Allah rizki yang luas, wasi'an, yang banyak. Tapi setelah itu kita juga minta halalan, rizki yang halal, sumbernya halal, dapatnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Dan yang paling penting adalah thayyiban, thayyib. Jadi kata thayyib dalam doa ini bisa diartikan adalah sesuatu yang menyehatkan dan juga menguatkan. Ya, kenapa? Karena rezeki yang kita dapat ini kembali lagi pada kita nih. Apakah memang rezeki itu bisa menguatkan dan menyehatkan diri kita, terutama untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini analogi ini gampang ya. Kalau misalkan sahabat Merdeka dapat gaji atau pendapatan selama 1 bulan, let's say misalkan 1 juta ya. Kira-kira 1 juta ini apakah akan dibelikan ke sebuah makanan, ya, semua baju, atau disedekahkan dulu sebagian gitu. Karena sesungguhnya di 1 juta ini nggak semuanya milik saudara-saudara sekalian, tapi ada juga milik hak mereka gitu. Nah pertanyaannya, nggak ada larangan untuk kita beli A, beli B, beli baju, beli sepatu, atau beli lain yang nggak ada. Tapi kembali lagi, apakah memang ini yang kita butuhkan? Prinsipnya satu, apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Karena nggak pernah ada larangan yang menyebutkan kalau kita punya uang, kita punya rezeki, kita nggak boleh beli ini, kita nggak beli itu. Tapi ingat, kembali lagi, bahwa segala sesuatu yang kita pakai, segala sesuatu yang kita beli, segala sesuatu yang kita gunakan, itu pasti akan ada pertanggung jawabannya. Akan dihisap. Semua itu akan dihisap. Persoalan selanjutnya adalah semua yang kita pakai, yang kita gunakan ini menyehatkan atau tidak? Baik atau tidak buat kita? Gitu kan? Karena tadi apa? Semua ini akan ditanya nanti. Akan dipertanggungjawabkan kelak. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang kita beli, apa yang kita gunakan, itu adalah apa yang kita butuhkan. Nah, yang paling penting ada lagi nih. Ketika kita beli semua baju-baju segitu banyaknya ya, kemudian atau barang-barang lah lain-lain segitu banyaknya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah baju ataupun barang-barang ini kita gunakan untuk ibadah? Kita cek lagi nih, udah belum digunain buat ibadah gitu kan? Kalau belum, yuk kita pakai buat ibadah. Biar apa?
biar meringankan kita nanti ketika dihisap. Karena semua itu nanti akan menjadi saksi, akan berbicara. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Mulut kita nanti nggak bisa ngomong. Tapi semuanya akan jadi saksi nih, tangan, kaki atas apa yang kita dapatkan. So, semuanya nanti akan bicara. Baju kita, sepatu kita, celana kita, barang-barang kita, semuanya akan menjadi saksi di hari akhir kelak. Kita ingat surat yang sering kita baca, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha." Pada saat nanti mereka akan memberikan kabar, mereka akan berbicara, mereka akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita gunakan, atas apa yang sudah kita beli. Nah, inilah saudara yang ingin kita saling mengingatkan, yaitu apa yang kita gunakan, apa yang kita beli, apa yang kita pakai, kita pengen bermanfaat buat diri kita. Kita pengen agar ini tidak mubazir. Karena kita tahu ya, ayatnya masyhur, "Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin." Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang mubazir itu adalah temannya syaitan. Ya. Oleh karena itu ada tips nih, agar sahabat Merdeka bisa menggunakan uang THR-nya atau uang lebarannya dengan bijak. Yang pertama adalah kita buat budgeting dulu. Kita rencanain anggaran kita. THR kita berapa? Keluarin dulu buat zakatnya, keluarin dulu buat sedekahnya, ya. Ada sisanya, kita lihat nih. Ini kira-kira sisa ini bisa cukup buat beli apa aja nih, ya. Itu penting karena budgeting ini adalah dasar dari kita untuk membeli atau mengeluarkan pengeluaran kita. Yang kedua, kita berikan waktu kita buat berpikir. Kita rencanakan apa yang akan kita beli, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita gunakan. Kapan, pas ketemu sama siapa, ini penting. Jadi di situ kita melihat nih kepentingan atau kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah kita hindari tempat untuk berbelanja. Karena kalau kita sering-sering mendatangi tempat itu, otomatis tuh godaan-godaan itu akan selalu muncul. Rasul menganjurkan kita untuk sering membaca ketika kita memasuki tempat belanja. Agar apa? Dijauhkan dari keburukan dan sifat mubazir. Oleh karena itu, sahabat Merdeka, yuk kita stop impulsive buying. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.